Baik rekan-rekan, saat ini saya sedang menulis sebuah buku ya. Judulnya adalah Desainer Kuadran. Gagasan utamanya adalah membagi desainer menjadi 4 kategori. Jadi statement utamanya, premisnya adalah semua orang bisa jadi desainer, tapi desainer yang seperti apa? Dalam membagi 4 kategori ini, tujuannya bukan untuk mendikotomi ya, memisahkan, membuat kasta, yang mana yang paling tinggi, rendah, atau membuat sebuah eksklusivitas. Tapi 4 kuadran ini adalah satu peta yang diharapkan bisa membantu Anda yang mau menjadi desainer yang seperti apa. Nah, ada setidaknya beberapa pertimbangan ya untuk merumuskan buku ini. Yang pertama adalah karena semua orang itu mengaku menjadi desainer, dan istilah desainer sendiri yang masih sangat kabur ya di mata banyak orang. Tidak hanya publik yang mengira desain itu cuma seni, desain itu juga keterampilan ya, bakat, tapi juga karena di lingkup desainernya sendiri atau orang-orang yang berkecimpung di bidang desain, kadang mereka juga rancu ya. Jadi kalau di buku saya yang desain informasi itu, saya sudah membagi perbedaan antara desainer grafis, seniman grafis, dan pengrajin grafis. Sehingga kalau kita berniat menjadi desainer grafis, tahapan atau hal-hal yang sudah saya jelaskan di buku itu adalah menjadi satu hal yang dipelajari gitu ya. Jadi kita sudah tahu arahnya. Bukan untuk menjadi seniman grafis, bukan untuk menjadi perajin grafis, tapi untuk menjadi desainer grafis. Kebingungan inilah yang memunculkan satu pertanyaan ya di awal ya, bahwa kapan sih seorang itu sudah bisa disebut sebagai desainer? Apakah ketika sudah bisa mengoperasikan tools, sudah mendapatkan gelar, atau ketika dia sudah menangani proyek berbayar? Ataukah hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian tertentu seperti membuat studio dan sebagainya? Ataukah ketika sudah bisa membuat karya grafis yang keren? Kalau sekarang Canva. Nah, maka dari itu saya juga mengadopsi dari gagasannya Coach Rene ya, yang memberikan 5 tahapan untuk menjadi profesional ya. Mulai dari beginner ya sampai profesional gitu ya, master. Yang intinya di situ saya menemukan bahwa ada 5 tahapan ya idealnya sebagai kita dalam konteks akademik ya mempelajari desain itu ya. Pertama, paling basic itu adalah mempelajari beauty, teknis ya, tentang untuk gimana cara bikin grafis yang indah. Tahapan kedua adalah bagaimana caranya Anda bisa menjual. Tidak hanya bikin grafis doang, tapi Anda bisa bernego, mulai bertemu klien, berpresentasi, pitching, nego harga, dan segala macam. Kemudian di tahap berikutnya, idealnya sosial. Karena untuk bisa beauty saja di SMK sudah banyak. Tapi tahap untuk bisa berjualan harusnya ada di tahap diploma. Ya, makanya ini juga akan menjadi proposal saya untuk membedakan SMK DKV, Diploma DKV, S1 DKV, S2 dan S3 DKV, atau desain ya secara general ya. Jadi sehingga S1 itu harusnya sudah lingkupnya sosial dia. Jadi dia sudah mulai care, peduli dengan budaya, masyarakat, edukasi, hal-hal yang berbau sosial itu. Dan idealnya pun juga sebagai seorang profesional bisa peduli dengan lingkungan, CSR ya, untuk bisa memberikan dampak sosial. Tahap selanjutnya, idealnya itu adalah tahap keberlanjutan ya, tidak hanya membantu sana sini, tetapi berpikir lebih jauh lagi untuk bisa apa yang kita lakukan ke masyarakat itu tidak hanya sekedar dirasakan insidental, seremonial saja, pengabdian cuman datang, seremonial, selesai gitu ya, tapi berpikir lebih kepada sustainability, keberlanjutannya seperti apa. Makanya kalau di tahap master itu kita juga harus mempelajari itu, tidak hanya fokus ke desain aja sebagai sebuah grafis, tapi juga akan tempelkan di dalam sebuah kemasan. Kemasan itu akan digunakan oleh masyarakat itu akan memperlakukan kemasan itu seperti apa, dan bagaimana kemasan itu berakhir. Jadi lebih kompleks gitu ya. Tingkat lanjutnya itu adalah spiritual ya. Jadi ada tahap beauty. Beauty itu keindahan, prosperity itu berarti kesejahteraan, punya cuan. Kemudian ada tahap society tentang masyarakat, sustainability, keberlanjutan tadi. Level tinggi adalah spirituality. Spirituality itu berarti desainer ini sudah, karena gini, beberapa gagasan yang terlihat sustain terkadang masih ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang praktis. Jadi kita juga tahu ya, beberapa produk itu mereka menggunakan isu sustainability itu bukan in the sake of caring gitu, bukan karena mereka peduli, tapi karena itu adalah jualan yang menarik dengan mengangkat isu itu. Sehingga di sini butuh ketulusan, yang mana itu adalah tahap spirituality itu. Kalau diterjemahkan ya lebih tinggi, lebih mudahnya lagi ya, dia akan mendapatkan panggilan jiwanya. Makanya di S3 itu dia akan lebih spesifik lagi. Jadi
panggilan jiwa ini yang akan membentuk dia untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi. Nah, dari 5 tahap ini ya, saya coba taruh dalam sebuah kontrasnya itu adalah kuadran tadi, karena gagasannya adalah desainer kuadran. Di kontras itu saya membagi kuadran itu ada X sama Y, vertikal dan horizontal. Yang horizontal ada dua kutub yang tarik menarik, yang sosial dan komersial, memberikan pembelajar desain itu kesadaran harapannya ya, bahwa desain itu tidak hanya tentang komersial ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pius ya, yang selalu saya quotes berkali-kali, bahwa ilmu desain komunikasi visual bukanlah sekedar keilmuan untuk memenuhi kebutuhan industri saja, tapi bisa merubah kota yang lesu menjadi kota yang bersinar. Maka dari itu penting bagi pembelajar desainer ya, bahwa desain itu bukan hanya alat kapitalis saja ya, meningkatkan penjualan saja dengan strategi apapun itu yang berfokus pada sensasional, engagement segala macam ya, tanpa memedulikan dampak-dampak sosialnya. Dan David Berman juga selalu menyampaikan itu ya, bisa kok desain itu peduli gitu ya, dan harus menjadi desain yang baik, lebih bertanggung jawab pada masyarakat. Itu untuk di kuadran horizontalnya. Sementara kuadran vertikal itu adalah tentang beauty sama strategi, untuk memberikan gambaran juga pada pembelajar desainer bahwa desain itu nggak cuma bikin yang indah-indah saja, grafis yang indah, menarik, tapi juga tentang strategi. Bisa jadi desainnya itu sangat kontras, sangat mungkin kalau istilah slangnya itu ya sangat dangdut sekali, warnanya bertabrakan segala macam. Tapi kalau itu bisa menyelesaikan masalah, ya why not? Karena desain itu tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah, bukan tentang membuat sesuatu yang indah saja. Jadi strategi itu lebih penting daripada keindahan. Dalam artian ini bukan sesuatu yang terpisah sebetulnya ya, tapi ketika kita indah tapi tanpa strategi, itu hanya wow di awal, tapi setelah itu cepat dingin. Tapi ketika misalkan logonya bagus, juga dikemas dengan strategi yang menarik, itu akan lebih impactful. Nah, maka dari kuadran itu saya memberikan satu lingkaran ya. Lingkaran itu berarti area irisan. Kenapa tidak titik? Karena titik itu terkesannya cuma di satu area saja, padahal kita manusia itu sangat dinamis. Makanya saya bikin lingkaran. Lingkaran itu berarti dia bisa mencakup keempat areanya gitu ya, tapi ada titik berat yang lebih besar di area yang lebih banyak dia cakup. Di situ saya bagi ke dalam 4 area. Area praktikal, kemudian ada vernakular, kemudian ada area sirkular dan radial. Jadi practical designer, vernacular designer, circular designer, kemudian ada radial designer. Itu adalah hal yang menjadi satu arah ya, satu peta yang akan memberikan gambaran kepada pembelajar desainer khususnya kemana dia akan berlayar. Atau mungkin yang sudah menjadi desainer selama ini bisa mengevaluasi selama ini dia di mana dan sebaiknya menentukan arah baru kemana. Praktikal, vernakular, sirkular, dan radial. Ya mungkin nanti kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa agak sedikit terhalang ya, karena penulisannya agak panjang gitu ya. Karena saya tidak hanya ingin membuat itu sebagai sebuah bacaan, tapi bisa memberikan evaluasi gitu ya. Karena saya juga baru belajar ada satu metode untuk membuat simulasi gitu ya. Jadi kayak bikin kuesioner, sehingga dari situ berdasarkan jawaban itu ada scoringnya, dan scoringnya itu nanti akan mengantarkan kita pada evaluasi supaya kita ada di sisi yang mana sih gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar teoritis saja, tapi saya juga sedang berusaha membuat satu worksheetnya untuk bisa mengevaluasi kita dan memberikan masukan yang relevan. Keep on touch ya. Saya sudah sediakan link, kalau Anda tertarik dengan buku ini, Anda bisa klik di link tersebut sebagai orang-orang yang mungkin akan saya kabarin ya di awal ya, ketika ini semua sudah ready. Dan sangat terbuka jika Anda ingin memberikan satu saran, masukan, dan sebagainya. Mungkin keempat jenis desain ini bisa kita bahas dalam 4 video yang berbeda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.